Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Abdul Hair. Di sini gue lagi bersama Kafi Husen Cafe Husin. Al-Kausar. Husin Al Kausar. Kayak nama musola ya Al Kausar. Canda. Ini nama bagus Al Kausar. Siap. Jadi di video kali ini kita mau bikin video paranormal experience. Pengalaman paranormal lah yang di luar dari pengalaman kayak manusia biasa. Apa sih? Pokoknya tentang gitulah, tentang kejadian aneh lah. Alam makhluk dari itu. Jadi yang punya cerita dia nih, dia mau cerita. Dia anak pesantren daerah mana? Bogor. Oh, daerah Bogor. Jadi lu sekarang masih nyantren ya? Masih. Lu kelas berapa sih sekarang? Kalau di luar hitungannya sekarang masih 2 SMA. Berarti sekarang masih kelas 1? 2 di SMA. Buset, jauh amat lu sama gue ya. 3 tahun. Masih kelas 2 SMA dia di pesantren Bogor. Jadi gimana sih emang kejadian-kejadiannya di pesantren lu? Banyak sih. Sejak awal gue masuk pesantren itu Ke gua aja. ya aktivitas ya dari alam gaib tuh udah nggak asing banget. Mulai dari dia mengganggunya, menampakkan diri. Baru masuk nih. Iya, baru awal hari pertama masuk. Tapi bukan ke gue sih. Kalau belum digangguin nih Belum. pertama. Iya. Yang diganggu ini teman gue. Dia ini malam hari itu cerita sih ke gue. Gue pas bangun subuh itu dia cerita ke gue curhat. Jam 12 malam. Ya sekitar jam 12 malam. Dia itu ke kamar mandi. Ya biasalah kebutuhan kamar mandi gimana sih. Ya biasa diganggu itu ketika dia masuk ke kamar mandi nih. Hawa dia udah bilang ke gue rasanya gimana ya pas waktu masuk kamar mandi itu panas banget. Tapi kalau misalnya gue nggak ke kamar mandi, ya gue ngompol di celana gitu. Jadi terpaksa ke kamar mandi juga. Emang dia ke toiletnya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, malam. Iya. Terus? Nah, Padahal kan dingin kan? dingin banget. Bogor sih kan. Nah, setelah waktu di dalam kamar mandi nih, udah buru-buru dia nih. Temen gue udah buru-buru banget. Ya mulai dari aktivitas di toilet, mulai kecebok, pas tutup pintu mau keluar, mulai nih. Pertama ya gangguannya dari mati lampu lah. Udah gak umum lagi. Mati lampu. Lampunya tiba-tiba mati gitu? Iya. Pas temen gue nengok, lampunya itu nyala lagi. Nah temen gue nih udah kayak di film-film. Iya kayak di drama banget kan setannya. Terus? Ya udah mulai dari hawa panas. Temen gue nih udah rasa takutnya tuh udah degap-degup banget ya. Mulai dari situ ya dia berusaha tenang aja lah, enjoy, di bawah enjoy. Setelah jalan ke arah kamar, ini setannya tuh menampakkan diri gitu langsung di depan mukanya. Pas keluar kamar mandi? Dia keluar kamar mandi masih dikasih inilah mati nyala lampu. Di situ udah kasih, bisa dibilang pertanda. Nah setelah jalan dibawa enjoy ke jalan gitu mau ke kamar lanjut tidur. Oh, jadi bukan di kamar mandi tongolinnya? Bukan. Di mana? Jadi jarak antara mau ke kamar mandi sama ke kamar asrama agak jauh. Ya agak jauh. Nah di situ langsung si setannya ini nongol bener-bener di tatap muka gitu. Nah dari situ ya kalau kita yang ngelakuin mau teriak juga gimana kan. Ya teman gue ini lari langsung ke kamar lanjut tidur. Setannya apaan tuh bentuknya? Dia sih nggak cerita ke gue, cuma dia bilang abstrak aja. Gue nggak ngerti rata juga gitu mukanya. Dia nggak bilang sih, dia cuma bilang nggak bisa jelasin aja gitu, abstrak gitu. Kalau mungkin karena terlalu panik kali ya. Iya mungkin takut karena ya. terlalu panik. Dia nggak bisa bahas secara detail. Terus pas bangun subuh tuh dia cerita sih ke gue diganggu nih tadi malam kamar mandi. Yang bener loh. Gue juga sebagai teman-teman kan yang dengerin jadi kayak horor banget kalau mau ke kamar mandi tuh kalau malam-malam. Ya akhirnya dari situ gue kalau ke kamar mandi tuh nggak bisa gitu kalau ke malam. Jadi sebelum tidur tuh gue harus ke kamar mandi. lu kebawa panik juga gitu? Iya gue juga kebawa panik tentunya. Ya kalau itu sih gue karena teman gue yang ngalamin, jadi gue belum punya rasa takut yang berlebihan gitu. Nah tapi ada yang cerita
ini yang langsung ke guanya sama yang lu teman-teman. ngalamin ya. Iya. Yang lu bener-bener ngalamin di situ. Kalau teman-teman pesantren nih, santri-santri udah nggak asing yang namanya PG, panggung gembira. Jadi panggung gembira itu Apaan tuh? acara wisuda. Nah, Orang itu yang mau lulus tuh. ya yang mau lulus wisuda paginya itu kreasi seni akbar santri. Jadi mulai pertunjukan lah, tampil gitu. apalah. Ya, gue di hadro sih gue tampil. Tapi pas malam persiapan, pas malamnya nih kakak kelas gue tuh ya dibagi-bagi tugas lah sama atasan sama ustadz. Ada yang bagian inilah dekor panggung, ada yang bantuin peralatan buat penampilan. Nah, sedangkan gue tuh angkatan gue itu udah kelar tugas. Nah, karena kakak kelas yang di santren masih sibuk banget sama urusan yang dikasih dari atasan. Gue angkatan kelas gue ini, kalau di kelas gue intensif karena gue masuk SMP dari luar bukan pesantren. Oh, lu jadi pertamanya sekolah biasa dulu. Iya, baru pas SMA masuk pesantren. Itu gue masuknya kelas intensif. Nah, kalau sedangkan kelas reguler dia masuk dari SMP. Nah, kita satu angkatan intensif sama reguler. Gue ngajuin diri sama teman-teman gue yang angkatan kalau di pesantren tuh jaga malam, khofir ya. Jadi udah nggak asing lah kalau teman-teman pesantren denger yang namanya khofir. Jadi jaga malam sekitar pesantren. Ya tentu pas di situ kita ngajuin diri ke bagian keamanan. Kak, kita nih berdelapan mau ini dong, ngaju nih jaga malam. Siapa aja orangnya? Ini. Oh ya deh, gue sibuk. Tapi lu yang bener ya jaga malamnya. Oh iya kak, siap kak. Jadi kalau di pesantren itu ada orang yang jaga malam gitu. Iya. Jadi dari anak-anak santrinya. Iya, dari anak-anak santrinya sebagian. Ya itu tentunya juga buat bangunin subuh kan, jam 3 sholat tahajud. Nah, di situ sebenarnya per kelas itu dikasih nih tugas sama para ustadz-ustadz. Setiap kelas itu harus membuat lukisan. Lukisan apa aja buat dipajang nanti di acara panggung gembira. Kreasi seni dari santri. Tapi islami gitu. Iya. Nah, kelas gue ini belum bikin. Jadi di tengah malam itu ya gue nggak mau harus bikin. Oke lah. Jadi kita bagi 4 nih. 4 orang di atas di dekat, kalau di atas tuh di dekat kamar-kamar. Sedangkan kalau di bawah itu di kelas kalau di pesantren gue. Kalau kamar lu gimana? Di atas tentunya. Maksudnya di atas itu jadi kayak datarannya lebih tinggi. Jadi kalau kelas itu agak lebih ke bawah tempatnya. Nah, gue sama teman gue itu berempat milih di bawah karena ya gue tentunya juga dari luar gini masih ada jiwa-jiwa bandel. Iya. Masih ada jiwa-jiwa bandel. Sampai santren masih kayak asem gitu. Iya. Udah lama kan nggak ngopi. Jadi sekalian gue ngelukis. Gue milih tempat ngelukis tuh di kelas di paling pojok di lantai 2. Karena di situ ya tentunya itu kelas tuh. Iya. Jadi tentunya tuh kalau di kelas paling pojok di lantai 2 tuh aman buat gue ngopi dari ustadz-ustadz iya. guru-guru. Nah, setelah berapa jam gue ngelukis, sekitar 2 jam ya. Sebelumnya tuh gue bawa makanan sama temen gue ini yang satu tempat sama gue lah jaga malamnya. Itu lu berapa orang tuh? Di bawah tuh gue 2 orang, yang 2 orangnya lagi pencar tempatnya. Nah, yang 4 di atas dipencar juga. Nah, gue ngomong nih ke temen gue, kalau kita mau makan jam 2 ya kita, jam 2 lah, lu pada ke bawah ke tempat gue, tempat gue ngelukis. Jam 2 malam. Oh, 2 pagi. Iya, 2 pagi. Terus? Nah, setelah gue ngelukis, gue lihat jam 2. Tapi belum ada nih teman-teman gue datang. Ya gue sama temen gue di bawah sambil ngopi kan. Nungguin aja udah sambil ngelukis. Gak lama gue udah denger nih suara-suara sendal. Kayaknya nih temen gue nih yang dari atas. Temen gue juga dengar. Makanya dia nanya ke gue, itu kali bocah tuh pada mau ke bawah. Gue jawab sih, iya. Jadi di atas, lu lagi di atas? Ya di kelas di atas. Di kelas. Di lantai 2. Terus lu pengen ke? Bukan, gue nggak kemana-mana. Jadi teman gue ini. Ada suara mau ke atas. Iya. Jadi teman-teman gue nih yang dari atas
mau nyamperin buat makan ke tempat gue di kelas di paling pojok. Dari bawah Iya dari bawah. pengen ke atas. Nah dia bilang ke gue, "Pi, lu di mana?" Gue teriak dari kelas, "Gue di pojok nih di kelas atas di lantai 2." "Oh iya ya." Oke, gue tungguin kan karena gue udah tahu kok ini dia. Udah gue tungguin. Gak lama tuh sendal ya suara sendal mereka tuh udah kedengeran. Makin deket Terus di kelas suaranya. berapa orang? Masih berdua sama teman gue yang bantuin ngechat. Oh. Nah, gak lama tuh mereka nih nyusul, udah tapi baru kedengeran sendalnya doang. Nah di situ gue teriakin lagi, "Buruan nih ke atas, jangan lama jalannya." "Oh iya iya." Itu dari atas sama bawah tuh teriak-teriakan. Iya. Nah pas udah nyampe ke deket kelas gue nih, makin kedengeran dong suara dia jalan, ngobrol, bincang-bincangnya kedengeran. Malam-malam kan. Iya. Sunyi, makanya kedengeran banget. Terus gue langsung bilang, "Nih buruan jalannya. Kalau mau makan, gue mau lanjut ngechat. Nih gue di kelas pojok." Oke. Nah di situ gue mulai berhenti ngelukis. Gue ngeluarin makanan buat makan bareng. Nah di situ gue langsung ngerasa aneh tuh karena temen gue tuh jalan semakin deket tapi suaranya doang, wujudnya nggak ada. Gue sempat bingung. Dia manggil gue, "Vi lu di mana?" Padahal gue udah bilang kan sebelumnya gue di kelas pojok dan dia respon jawaban. "Oh iya, oke." Berarti dia tahu kan kalau gue di kelas pojok. Nah teman gue juga dengar. Kalau teman gue ini nanya, lu di mana Vi, lu di mana?" Padahal gue udah jawab, "Nih gue di kelas." Suaranya itu gue di sebutin aja namanya kali biar nggak bingung. Jadi yang sama lu siapa? Oh ya di yang teman gue yang ngechat itu namanya Bedul. Sama dengan lu. Ya namanya Bedul. Terus sama teman gue yang yang mau ke tempat gue itu Maul sama satu lagi dia orangnya kayak Cina gitu, jadi gue manggilnya Ongcu. Iya Ongcu. Apa nggak cibe gitu Cina gitu. terus Ya lanjut. Si Ongcu nih jadinya yang manggil. Iya Ongcu tuh manggil gue, "Lu di mana?" Gue udah jawab nih, "Ini gue di kelas pojok." Ongcu apa Maul? Ongcu doang yang nyaut. Pas waktu gue balik nanya, "Lu di mana?" "Ini gue di depan kelas lu." Kata Ongcu. Iya kata Ongcu. Nah gue makin bingung dong, pintu padahal gue buka, sedangkan gue di tengah-tengah kelas, jadi nggak, kalau misalnya kita di depan pintu kelihatan, kelas pasti kelihatan lah kalau orang dari pintu pasti kelihatan guanya di posisi itu. Tapi dia bertanya-tanya nih, jadi Vi lu di mana? Ini gue di depan kelas. Gue bilang, "Ini gue di bawah lampu. Lu di mana?" "Ini gue di depan kelas lantai 2 yang pojok." Jadi lu denger suaranya, tapi dia ngomong di depan pintu. Tapi gue nggak lihat, tapi dia juga ngeliat gue. Cuman denger suaranya. Iya, kita saling nanya, dia juga nanya. Terus? Ya akhirnya teman gue juga agak panik kan. Terus dia nanya, "Nih perasaan gue udah nggak enak." Udah jangan dibawa panik. Kalau gue bilang juga, nggak usah ngada-ngada lu. Ya, di situ gue juga sebenarnya ya gue juga risih ya sebenarnya. Juga posisi gue kan sama teman gue itu di kelas kan emang terkenal angkernya, kata teman-teman gue, kakak kelas gue. Tuh kelas pojok emang agak angker. Iya angker di situ lagi. Ya dari situ teman gue ini nanya, masih terus nanya. Ini gue udah di depan kelas, saling ngotot. "Lu di mana?" Gue di depan kelas, lu nggak ada. "Ini gue di kelas." "Lu di mana?" "Gue depan kelas." "Ini gue di dalam kelas." Jadi ini lu berdua sama-sama nggak ngeliat, cuman balik ngobrol. Iya. Aneh ya, nggak jelas. Gue juga dari situ memberanikan diri aja kan. Gue maju ke dekat pintu. Di situ gue panggil teman gue tuh dua-duanya, "Ongcu, Maul." Dia nyaut, respon, dan suara jawabannya itu, oi. Itu sekitar di sini gue nih. Jadi kalau misalnya kayak gini suaranya, iya. Cuman wujudnya nggak ada nih gue. Cuma dia kalau misalnya lu ngomong di sini pasti gue denger suara dekat, dari kanan. Kalau misalnya dia ngomong dari sini kiri. Tapi ini suara tuh dari mana aja. Tapi masih ada di sekitar gue. Di situ gue juga mulai risih lah bawaannya. Ini emang bener diganggu apa atau gimana lah. Terus? Tapi teman gue juga ngerasain kan. Tapi kayaknya
Firasat gue udah gak enak. Cabut aja dah yuk. Gue bilang di situ, tar dulu temen, ini lu denger gak sih suaranya di deket sini, coba lu kesini deh. Si Bedul tuh. Kata Bedul. Nah si Bedul ini nyamperin ke gue. Iya sih suaranya di sini. Dipanggil juga sama Bedul. Nyautnya itu masih di sekitar gue. Ngapa panggilannya Bedul sih sama kayak gue? Namanya Abdul juga. Namanya Dwi, jauh banget kan ke Bedul. Terus? Ya dari situ gue udah memutuskan, cabut aja deh, cabut. Gue biarinin aja kan lukisan di dalam kelas. Gue udah bodo amatan, pikiran gue di situ kemana-mana, temen gue juga. Udah akhirnya gue putusin tuh cabut, lari ke bawah, lari ke lantai 1. Pas di lantai 1, temen gue itu yang Ongsi sama Maul, dia baru dari atas. Dari asrama yang di atas. Dia ngomong ke gue, lu udah ngeliat orang tuh? Iya, di situ gue saling tatapan. Pas ketemu dia ngomong ke gue, lu dari mana? Gue bingung kan, tadi kan gue saut-sautan, cuma nggak lihat aja wujudnya nggak ada, cuma ada suaranya doang. Gue tanya balik, lu yang dari mana? Gue nyari lu tadi ke atas. Gue tadi udah ke atas lantai 2, cuma lu nggak ada. Tapi suara lu ada. Di situ gue juga sama Maul, ya gue juga nyari di kelas bawah, lu nggak ada tapi suaranya ada. Ya gue mutusin ke tempat gue jaga malam di asrama sekitar kamar. Pas gue keliling-keliling nyari di situ, lu nggak ada juga. Terus? Nah pas gue ke bawah nih sekarang, langsung ketemu sama gue. Dia ngomong, terus kenapa lu tiba-tiba di sini? Tadi gue cek lu di kelas nggak ada, di lantai bawah nggak ada. Lu dari mana emang? Ya gue jawab, ya gue ngechat di kelas pojok. Terus gue juga bilang kan, lu juga tadi kan ke kelas, gue dengar lu ngomong, nanya-nanya gue di mana, gue panggil nyaut. Temen gue juga, iya gue ngerasain itu juga, tapi gue nggak ngeliat wujudnya. Iya gue juga sama, jadi saling tahu-tahutan aja udah. Oh, I see. Jadi misalnya gue jadi temen lu, gue nyariin lu nih. Iya. Jadi gue manggil lu, tapi gue ngeliat lu, cuman suara lu ada. Iya, jadi kita saling saut-sautan, saling cari kan. Nah, di situ gue perasaan gue udah campur aduk, temen gue juga, yang temen gue juga nyari dari atas udah keliling-keliling nggak ketemu. Pas ketemunya di tempat yang di bawah kan, tempat gue ngontrol. Udah pas di situ langsung kita putusin ke atas, karena di tempat di bawah tuh kan, di tempat kelas, tempatnya udah bisa dibilang angker. Di bawah angker juga? Ya di bawah tuh emang tempatnya angker, dan paling angkernya itu yang di tempat gue ngelukis di lantai 2 yang paling pojok. Pas keluar dari situ gue putusin sama teman-teman gue, udah yuk ke atas aja, ke atas. Terus gimana nih lukisan, kata Bedul. Udah nanti aja, yang penting ke atas aja dulu. Pas atasnya kemana tempat tadi? Ke asrama. Oh beda lagi? Ke asrama. Lantai berapa? Lantai 2 juga bagaimana? Enggak, kita di lantai bawah sih, di dekat lapangan. Di dekat lapangan asrama. Di situ gue ngobrol-ngobrol yang tentang masalah tadi. Gue jelasin, ini sebenarnya gimana sih? Emang atau gimana gue kan nggak paham, teman gue nggak paham. Nah ada di situ kakak kelas gue ngomong, iya emang kalau kelas di bawah tuh angker, gue juga pernah ngeliat penampakan lah, apalah inilah. Nah ada tuh temen kakak kelas gue ya, dia ini Laduni. Laduni apa tuh? Laduni tuh kayak kita peka lah kalau misalnya lu ditanya ini, tapi sebelum ditanya lu udah bisa jawab. Oh, ituan kali, orang India kali ya. Indigo. Nih jadi dia udah tahu duluan. Misalnya kalau lu ditanya ini, kita jawabnya udah tahu, jadi tinggal jawab lah, sebelum orang nanya kita udah tahu jawabannya. Nah dia juga peka juga sih sama makhluk gaib. Jadi ruqyah juga bisa. Nah dia juga ngomong ke gue, di sebelum kelas itu, kalau lu ngerasain ada perubahan suhu ya. Kalau misalnya gue dari asrama nih ke bawah, itu rasanya dingin, tapi pas ngelewatin tempat tempatnya itunya nih, perubahan suhu jadi panas. Kalau gue kayak gitu pernah ngerasain. Iya. Jadi kayak di suatu tempat kita lewat, kok beda hawa. Sebelah situ kok awalnya panas dah. Iya, pas lu balik lagi cuma tempat situ doang gitu. Iya. Tapi pas balik lagi lu dingin lagi. Di situ gue juga nanya, itu kenapa ya kak? Iya kalau lu peka sih, gue dibilangin kayak gitu. Di situ tuh gapura, kalau misalnya kita di perumahan tuh gapura, jadi gerbangnya. Oh,
kalau di Iya. dunia jinnya. Nah, di dunia jinnya itu ada dua alam gaib. Jadi yang di sini panas, di sini dingin. Ya kalau misalnya dari Hawa lah begitu ya. Perbatasan. Iya, perbatasan. Nah, dari situ gue juga udah mulai bawaan gue udah nggak enak nih. Gimana ya? Gue nggak mau kan harus cari tempat yang lebih tenang kan, lebih enjoy gitu bawaannya. Gue paksain tidur aja udah di kamar. Sebenarnya udah ke kamar. iya, jadi pas di situ gue putusin aja udah ke kamar sendiri. Gue lanjut tidur. Sebenarnya kalau yang jaga malam di pondok itu nggak boleh tidur. Jadi dia sampai subuh. Iya, sampai subuh nggak boleh tidur. Setelah sholat subuh selesai baru dia tidur. Nah, gue di situ udahlah bodo amat. Gue tidur, perasaan gue juga udah nggak enak kan. Nah, terus teman-teman lo yang lain? Gue nggak tahu tuh teman-teman gue yang lain gimana. Pokoknya gue subuh bangun, ya kabar-kabar itu udah nyebar ke adik kelas lah, ke kakak kelas. Ya seketika gue udah nggak bisa sepelein gitu kalau misalnya bisa dibilang gue harus percaya gitu adanya alam gaib di pesantren gue. Mungkin gue sebelumnya ngerasanya paling hoax lah, iya, cuma jadi bahan omongan aja. Cuman pas gue ngerasain tuh, gue yang ngalamin itu rasanya tuh kayak bener-bener ketekan banget gitu. Tapi aneh sih yang lu alamin tuh bukan ngelihat sosok makhluk gaib, tapi lu malah dibikin nggak ngelihat temen lu. Iya, jadi gue gimana ya, kalau misalnya cuma sekedar dimainin gitu kayak iseng lah jatuhnya. Gue sih takut, tapi belum terlalu. Cuma kalau misalnya udah nampakin wujudnya, itu gue takut banget, jujur aja. Pernah lu di situ? Kalau di pesantren sih gue enggak, tapi kalau di rumah tuh sering banget. Anjir. Iya. Rumah lu kayaknya serem nih. Iya nih, yang di rumah semenjak gue pindah ke rumah yang sekarang. Oh iya, rumah lu sekarang udah pindah ya? Iya. Nah itu kan lu pernah kan yang nganterin gue. Nah ya di situ mungkin karena lu baru pertama main ya ke rumah gue, jadi aktivitas alam gaib itu juga iseng aja gitu. Jadi pas lu nganterin nih ke gue masuk ke dalam rumah, yang ngobrol basa-basi sama ibu gue. Kan nungguin kan di depan rumah gue. Nah, nungguin di depan rumah. Ibu gue di situ tahu kalau misalnya lu tuh nungguin, ini teman kamu. Iya. Oh yaudah. Pas dari situ ibu gue ngenalin lah kalau misalnya lu nungguin di depan rumah gue. Udah kenal banget dari muka. Ya ibu gue bisa dibilang cepet hafal lah gitu. Nah dari situ gue kan lanjut jalan nih sama lu. Setelah dari ngopi rumah, kan kita iya kan, ngopi dulu. Nah setelah ngopi tuh gue balik ke pesantren kan, karena itu hari terakhir lo liburan. Hari terakhir gue liburan, gue sorenya lu balik, gue udah nyampe pondok. Nah pas malam gue di pondok nih, ibu gue nelfon lewat WhatsApp ustadz gue kan. Ibu gue nanya, kamu punya janjian gak sama teman? Atau kamu ngabarin kalau malam ini mau kemana? Enggak. Terakhir sih tadi main sama teman, tapi udah bilang kalau hari ini gue hari terakhir liburan kan. Nah dari situ ibu gue ngomong, ini teman kamu yang nganterin tadi sore dateng nyamperin. Gua dong. Iya. Terus? Nah dari situ ibu gue bilang ke gue, ini teman kamu yang tadi sore ke rumah, ini malam ini nyamperin. Tadi katanya kamu ngajak main. Nah di situ gue mulai bingung kan. Perasaan gue sore tuh nggak ngajak main. Gue udah bilang juga kan ke lu kalau ini hari terakhir gue, dan gue sore ini berangkat ke pesantren. Nah itu yang momen beberapa kalinya tuh. Sebenarnya banyak banget di rumah gue. Contohnya dari teman-teman gue yang lain. Jadi niruin berarti dari teman-teman gue. Kalau setan rumah lu ini niruin wujud nih. Iya, kalau di pesantren lu ngilangin wujud. Ada aja deh. Ya waktu gue juga pertama kali di rumah yang baru tuh yang sekarang, waktu gue nyuciin piring abis pindahan, beresin piring, dirap piring. Nah ini kalau di wastafel kan biasa tuh bawahnya bolong kan. Bawahnya bolong tuh yang pipa saluran air. Nah otomatis kalau gue nyuci nih pasti gue fokus ke piring kan. Nggak mungkin gue fokus ke bawah kaki gue. Dan gue fokus nyuci piring.
Ya pas udah berapa kali nyuci juga nggak ngerasain gangguan apa-apa. Tiba-tiba kaki gue tuh dicengkram sampai merah tapi di situ sama tangan gitu. iya gue ngerasa banget di situ tangan Terus nyengkram. lu ngeliatin dia? Gue ngeliat itu tangan itu hitam. Tangan berbulu. itu bener-bener hitam. Gue nggak tahu sih berbulu apa enggak. Jarinya itu panjang-panjang, Kukunya. Itu panjang-panjang, bukan kukunya, jarinya yang panjang. Tulangnya. Iya, hitam. Terus gue nggak tahu lah pokoknya berbulu apa enggaknya. Pokoknya warnanya hitam pekat lah, hitam pekat. Genggam kaki gue nih sampai gue nggak bisa gerak gitu. Jadi ibaratnya gue nggak gerakin kaki gue tuh udah mati rasa. Seketika ya gue nggak bisa. Ya pas di situ gue ngeberontak karena gue refleks aja gitu. Pas udah ngelihat ini kayak iseng aja kan gue. Di situ gue ngeberontak. Piring gue tinggalin dalam keadaan kerannya juga masih nyala. Di situ gue ngomong ke ibu gue. Gue ngomong, itu di wastafel ada tangan apa sih? Kan ibu gue kayak agak percaya kan. Kamu ini ngada-ngada aja, takut sama gituan. Ya gue juga bukannya takut kan, karena gue kaget aja. Juga karena tangannya hitam, jarinya panjang-panjang. Udah gue putusin dari situ. Ya gue memberanikan diri aja, gue lanjut nyuci piring. Setelah itu nggak ada gangguan. Ya udah beberapa hari ke depannya di rumah baru biasa-biasa aja. Nah waktu itu juga pernah gue dijenguk di pesantren. Ibu gue ngomong yang ibu lu ke pesantren lu? Iya, jenguk. Terus? Nah dia cerita kalau di rumah tuh masih ada gangguannya. Jadi waktu itu ibu gue cerita nih. Ya ibu gue cerita di rumah sendiri lagi ngejemur. Ya kalau mata nih, kalau misalnya kita bisa ukur penglihatan tuh dari sekitar dari sini ke sini masih bisa kelihatan. Nah ibu gue pas lagi ngejemur, yang setannya itu berdiri di samping sini. Anjing. Wujudnya tinggi. Ibu gue bilang tinggi putih. Gue sempat bingung aja gitu, kayak masih ada aja gangguan, padahal gue ngaji di rumah juga udah. Ya ibu gue juga bilang, ya kalau misalnya kamu ketemu itu anggap aja nggak ada, anggap aja cuma apalah. Jangan dibawa. Pokoknya kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya ketemu makhluk halus lah atau gangguan walaupun nggak nampakin wujudnya, santai aja, dibawa relax. Terus jangan dibawa pikiran, jangan terlalu panik. Itu sih kalau saran gue. Pokoknya jangan dibawa panik aja. Tapi yang nyerupain gue tuh aneh sih. Iya. Kayaknya gue juga aneh sih anjir pas nganterin lu. Kan tadinya kan lu di rumah sini kan, rumah Rian kan. Iya. Kan lu sebelum kita ngopi, lu minta pulang dulu tuh, naro tas ya kan, lu bawa makanan. Nah, kan jadi pas kita main kan itu udah lama tuh nggak ketemu. Lu kan dari pesantren nih kan. Iya. Terus lu liburan tuh baru main sama gua tuh. Nah kan dulu kan pas lu belum masuk pesantren, rumah lu bukan di situ. Nah gua kan belum pernah ke rumah lu yang baru. Nah gua bawa lu tuh aneh anjir. Gua bawa kok nganterin lu ke sini, bukan ke rumah lu yang lama. Dulu kan maksudnya rumah lu di gang sebelah sono tuh. Iya. Nah terus rumah lu gede kan. Cuman kok gue dibawanya ke daerahnya kompleks tapi kok sepi banget, kayak masuk pedalaman banget. Gue mikir gini ya pas bawa lu, ini gue bawa orang apa bawa setan ya anjing. Lu kok bawanya kemari, padahal rumah lu, gue nanya lu juga jawab gitu kayak lagi nyembunyiin kalau lu lagi broken home ya. Iya, gue kalau broken home ya gitu, pasti kan lu ada yang harus disembunyiin. Iya, jadi pas gue tanya, lah rumah lu kan bukan tahun lalu gue nganterin lu perasaan main rumah lu yang di sono dah. Emang rumah lu di Mari apa? Iya, rumah gue di Mari. Lah rumah yang sono di mana ada, lu jawab begitu. Jadi gue mikir anjir nih, gue di bawah siapa ya? Udah kan gue positive thinking, gue nganterin udah gitu. Pas udah nyampe lu suruh berhenti agak jauh dari rumah lu. Pas gue berhenti, ini rumah lu yang ini, Pi? Bukan, lo rumah gue yang ono, yang cat putih. Lu bilang kayak gitu kan. Nah gue mikirnya anjir, kok gue ngapa nggak nganterin sampai depan rumahnya gitu. Terus ketemu orang tuanya dibilang tunggu sini aja. Gue jadi mikir aneh dulu, kayak ini gue bawa setan apa bawa orang ya. Ya karena gue juga ngapa? Ya kalau misalnya lagi punya rasa kesel aja kan gitu, kayak
bad mood. Ya gue biasanya gitu sih, jadi harus ada yang disembunyiin kan biar nggak banyak orang tahu juga. Makanya gue juga terpaksa lu tunggu sini aja. Padahal rumah gue masih di depan. Ya jadi banyak sih dari pengalaman semenjak gue tinggal di rumah yang baru itu. Jadi setiap teman-teman gue yang baru main pertama kali ke tempat rumah gue, pasti si makhluk gaibnya itu nyerupain wujud yang teman-teman gue. Jadi kayaknya sih karena gue mikir kayak gitu, karena gue mikir bawa setan, gue kira gue tuh lagi bawa lu tuh setan gitu. Jadi mungkin dia ngeliatin kali ya, terus mungkin. Jadi nyerupain gue pas bisa jadi. Gue udah pulang. Itu ngapa tuh temen lu ngapa? Ya temen gue sama kejadiannya kayak lu. Gue izin nih ke ibu gue, bu main ke teman rumah yang lama. Oh ya udah iya. Gue main kan ke tempat rumah teman rumah gue yang lama. Gue ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ibu gue nelfon bilang, ini temen rumah kamu nih yang lama. Ibu gue masih hafal kan teman-teman rumah gue yang lama. Si ini main ke rumah. Gue di situ bingung, padahal gue lagi ngumpul sama mereka. Oh, lu lagi ngumpul sama temen-temen rumah lu yang lama? Iya. Nah ibu gue bilang di sono? Iya di rumah yang lama, di rumah teman gue tapi. Oh iya. Nah ibu gue nelfon bilang, ini teman rumah kamu nih, si ini. Ini lagi nyamper ke rumah, katanya kamu mau main. Anjir. Ya padahal gue lagi ngobrol, suasananya ya melingkar kan gitu, biasa kayak kita ngobrol. Orangnya di depan lu. Iya. Nah di situ gue mulai kok aneh aja kan gitu. Nah pas gue pulang ke rumah, gue tanya ke ibu gue, siapa orangnya? Ya disebutin kan ibu gue, karena ibu gue masih hafal teman-teman gue rumah gue yang lama, disebutin si ini, pokoknya 4 orang. Disebutin sini. Nah langsung tuh gue panggil teman-teman gue, coba deh lu ke rumah gue, kalau bisa sih semuanya. Kenapa? Udah pokoknya kesini aja dulu. Nggak lama teman gue langsung datang nih ke rumah gue. Gue tanya nih ke ibu gue, coba bu, yang mana aja orangnya yang tadi kesini? Ini tadi si ini, pokoknya 4 orang disebutin. Tunjuk. Iya. Dibilang katanya itu nyamper ke rumah gue ngajak main. Padahal gue lagi main sama mereka. Anjir. Nah teman-teman gue juga bingung banget. Sebenarnya kenapa? Ya pokoknya di situ gue nggak banyak ngomong. Cerita kali ya. Ya gue nggak banyak ngomong, jadi ceritanya gue belakangan. Jadi gue bilang ke ibu gue, mungkin siapa kali, mungkin ibu lupa siapa orangnya. Ya udah di situ gue langsung lanjut lagi sama temen gue main di tempat yang tadi. Di situ baru gue jelasin, ya kayaknya sih biasalah gangguan kan. Ibu gue bilang ini padahal orangnya nggak ke rumah gue. Jadi di situ gue juga merasa keganggu banget sih. Risih tapi ya. Iya sih. Terus pas gue main ke rumah lu tuh, rumah lu yang sekarang nih, kan dulu sama siapa gue kesitunya, sama Regi apa Alin ya, yang pada di situ tuh bocah yang ngatur rumah lagi sepi, ibu lagi pergi. Ilham. Ilham. Iya Ilham. Iya, gue juga ngerasanya tuh rumah lu tuh aneh gitu suasananya. Iya karena emang dari sampingnya suasana kebun ya. Iya depan ya, kalau kebunnya depan, kebunnya di depan. Emang suasana rumah daerah rumah gue tuh sepi. Terus juga di situ rawan banget maling. Ya beberapa kasus sih maling di situ. Tetangga gue samping rumah, termasuk rumah gue juga pernah dimaling. Anjir. Nah karena suasana sepi mungkin juga itu juga jarang di rumah. Iya jarang di rumah juga kan. Rumah ibu gue kalau kerja nggak ada siapa-siapa kan, gue juga mondok. Ya mungkin dari situ jadinya. Iya juga di kebun kan ya tau lah sendiri gimana. Ya mulai dari situ gue juga ambil hikmahnya aja. Terus ya perkuat iman dan takwa. Ya nggak usah takut lah kalau kesetan sekarang. Terus kejadian apa lagi yang di rumah lo ada nggak sekarang? Kalau sekarang lagi libur nih, lu libur sampai kapan sih santan? Belum ditentuin ya kalau. Jelas sih, parah ya karena corona. Iya emang corona, jadi gue diliburin itu. Parah, gue juga udah sebulan nih di rumah doang. Surat edaran tertera di situ tulisannya diliburkan sampai situasi kondusif. Nah, yang
Kalau belakangan ini gue belum ngerasa ada kejanggalan di rumah gue, belum ada. Udah mendingan kali ya. Udah mendingan. Mungkin dulu karena baru pindah kali. Iya, kayak baru pindah. Sebenarnya sih tadi subuh ya. Apa? Tadi subuh, kemarin subuh. Sekarang pagi. Iya pagi. Tadi subuh pas waktu jam 3. Ngapa? Ya kan lagi ngumpul kan. Tadi kita kan lagi main. Iya, kita lagi main. Kita mah tetap nongkrong cuy. Corona mah udah amat. Ya gue dari rumah kan jam 3. Bukan jam 3 sih, setengah tiga dari rumah. Ya gue jalan ngumpul kan ke sini. Sebelumnya gue lewat rumah Regi. Di rumah Regi tuh gue ngecek aja sebenarnya. Mungkin Reginya udah pulang atau mungkin sebagian ya bocah udah pada pulang kali. Makanya gue ngecek. Biasanya juga rumah Regi kan yang tempat ngumpul juga. Nah, di situ gue ngecek dulu mungkin bocah di sini atau masih di tempat tadi. Jadi gue ngecek di rumah Regi. Pas di situ gue ngeliat bapak tuh tinggi banget, gendut. Terus juga cuma pakai celana aja. Dan gue mungkin gelap sih gue, karena suasananya gelap juga kan, masih subuh. Terus juga lampunya nggak terlalu terang sekitar rumah. Ya gue ngeliat bapak-bapak itu berdiri di depan rumah, di depan kontrakan yang di depan rumah Regi. Dia berdiri di situ, gue perhatiin. Ya gue heran bapak-bapak tumben banget malam-malam juga jam 2:30 keluar rumah. Ya ngapain juga kan gitu. Gue perhatiin, pas gue liatin lebih dekat, itu kepalanya itu tingginya melebihi asbes rumah. Anjir. Kalau misalnya kita ukur berapa meter? Mulai dari situ 3 meter. Ya mungkin 3 meter ada. Tapi gue, ya perasaan gue di situ. Lu ngeliat mukanya? Gue nggak ngeliat mukanya karena mukanya itu tinggi banget di atas asbes rumahnya. Jadi kelihatannya kaki sama badan. Iya, pas gue masih agak jauh, gue ngeliatnya itu kayak orang normal. Tapi pas gue lihat lebih dekat, tinggi banget. Di situ langsung gue nggak percaya nih kalau ini orang. Langsung deh gue cabut aja. Nah di situ dia masih ada pas lo cabut. Pas gue cabut gue nggak ngeliat. Pokoknya pas gue cabut itu gue udah nggak perhatiin lagi. Iya, tapi pas lo pengen muter balik masih ada. Masih diem dan nggak bergerak sama sekali. Nah di situ gue cabut ke tempat bocah ngumpul. Di situ ada Regi. Nah gue bilang ke Regi, Gi, depan rumah lu kenapa tinggi Gi? Nah, gue bilang Reginya juga pengen balik kan di situ. Regi pengen balik, gue baru datang. Nah gue ngomong ke Regi, Gi, di depan rumah lu Gi, kenapa? Ini tinggi banget orangnya, tingginya kepalanya ngelebihin asbes rumah. Di situ Regi panik. Iya, Regi panik juga. Jadi nggak jadi balik ke rumah. Tahu. Jadi itu sebenarnya di grup bocah gua lagi ada kejadian aneh, ya kan? Padahal udah mau puasa. Jadi dulu tuh rumah Regi bocah sering ngumpul tuh di rumah dia, depan rumahnya. Rumahnya Regi dekat rumahnya Adit, panggilannya Bacol. Terus dekat rumah Danu juga dah tuh, bererot ya kan. Bocah-bocah gua. Nah, jadi kejadiannya tuh udah dari sebulan kemarin. Jadi kayak ada kejadian janggal. Pertama tuh bunyi ketok-ketok tuh. Bunyi rumahnya kayak diketok-ketok. Cuman enggak ada orang. Terus temboknya ada yang kayak orang lagi maku, cuman nggak tahu dari mana. Terus juga padahal bangunan rumah yang lagi dibangun udah selesai. Juga ada tangisan ya katanya. Ada kuntilanaknya nangis. Dia lagi bertiga. Nanti kita undang nih teman gue yang nanti kita undang di sini, kita ngobrol lah. Biar infonya juga lebih banyak banget. Jadi dia ngeliatnya tuh di daerah situ. Makanya tuh si Regi pas dia tadi cerita di tongkrongan, tadi kaget dan nggak mau balik. Jadi nggak mau pulang. Terus udah gitu pas balik minta temenin Danu. Terus tadi pas bus pulang, dia VN katanya dia ngechat di grup di rumah gue ada yang bunyi jeduk-jeduk lagi. Di situ gue juga ngerasa kayaknya baru diomongin nih, kayaknya setannya beraksi lagi. Mungkin karena kita juga tadi ngomongin kan ngumpul. Ya pas setelah lebih lanjut ntar ya kita cerita sama dia. Terus di pesantren lu gimana? Di pesantren gue sih belakangan ini udah mulai berkurang. Tapi masih kejadian. Kesurupan masih ada dari santri ya. Kalau santriwati. Kalau dari santri Kesurupan putranya
gue belum tahu sih. Lagi Kalau belajar gitu. Ya kalau dari santriwatinya gue kurang tahu banget sih infonya karena Oh ya beda ya, pasti ya kan nama cowok beda cewek. kompleknya. Iya. Iya. Terus Ya di situ juga yang lu denger ceritanya serupannya gimana? Ya Masal. ya kayaknya sih masal. Terus juga gue cuma denger ceritanya aja, dia teriak-teriak apalah, pokoknya kayak kesurupan biasa aja gimana sih. Nah dibawa ke sini akhirnya ya gue nggak tahu sih sembuhnya karena siapa. Pokoknya tuh orang udah sembuh sih sekarang orangnya. Tapi lu selama pesantren pernah ngeliat sosok nggak gitu? Digangguin sosok tapi lu ngeliat gitu kan, tadi temen lu yang ngeliat. Iya. Kalau di pesantren sih gue sekali doang. Ya sosok. Iya. Tapi itu posisinya gue nggak di pesantren. Di mana? Ya gue cabut malam. Iya. Gue cabut malam dari pesantren. Biasa gue sama temen-temen yang berandal ngopi. Yang bandel-bandelnya. Iya, yang bandel-bandelnya. Cabutnya kemana? Iya. Keluar pesantren. Iya, keluar pesantren. Bisa keluar lu? Bisa, kita diam-diam. Lewat mana? Lewat ada akses buat keluar. Rahasia nih. Iya. Terus Nah, dari situ gue berempat sama temen gue pilih tujuan aja, enakan ngopi di mana. Nah, temen gue nawarin. Posisinya di mana sih pesantren lu? Gunung apa? Gunung Pancar. Oh, Gunung Pancar. Iya. Di deket gunungnya, di kaki gunungnya. Ya bisa dibilang kaki Gunung Pancar. Deket gitu. Iya. Berarti kalau mau jalan ke puncak udah deket gitu. Deket banget. Oh, terus lanjut ceritain. Dari situ temen gue nawarin, gimana kalau misalnya ke air panas Gunung Pancar. Lokasinya itu namanya Cipanas. Perjalanan gue itu kan dari jam 11 ya. Jam 11 itu mulai cabut dari pesantren. Terus setelah diskusi juga kemakan waktu sekitar 30 menit, jadi setengah 12 lah gue baru jalan ke Gunung Pancar pakai motor. Iya. Lu ada motor? Motor temen gue. Jadi dia itu temen gue ada yang rumahnya masih di belakang pesantren. Anjir, Nah, deket banget. Enak banget tuh. Ya gue pakai motor dia, 2 motor 4 orang. Kita berangkat ke Gunung Pancar jam setengah 12. Di jalan sih awal-awalnya kalau masih di kampung tuh masih ada lampu-lampu, jadi belum terlalu sunyi banget suasananya. Nah, mulai ke atas, gue ke Cipanas itu kan letaknya di atas Gunung Pancar ya, di puncaknya. Bukan puncak banget sih, tapi udah di atas pokoknya. Nah di situ mulai nanjak. Kalau kita pernah ke Gunung Pancar nih, kalau lu pada udah pernah ke Gunung Pancar, di situ ada gapura, wisata air panas, banyak lah pokoknya di Gunung Pancar tuh banyak wisatanya. Nah gue ngambil ke air panas di situ karena banyak warung-warung buat ngopi juga. Malam-malam ramai apa sepi? Setengah 12 tuh sepi banget, cuma ada penjaga doang. Warung-warung masih ada yang buka. Mungkin karena posisinya gue juga suasananya malam minggu kan, banyak wisata yang ke situ. Gue di jalan itu karena gelap banget kan, di Gunung Pancar tuh di jalannya itu nggak ada lampu. Jadi yang penglihatan kita itu cuma sebatas dari lampu motor aja yang kelihatan. Ya sekitar 3 meter 2 meter. Selebihnya gelap, kanan kiri pohon. Nah di situ ya gue udah ngerasa hawanya sunyi, terus juga sejuk karena mungkin banyak pepohonan juga ya. Terus dari temen gue sih, awalnya temen gue ngerasa udah nggak enak banget. Dia bilang balik aja, udah balik, jangan kesini. Gue bilang udah nanggung, bentar lagi juga nyampe, kata temen gue. Terus ya udah gue putusin, ya udah lanjut lagian deket doang. Nah dari situ udah nyampe di pemandian air panas ya, sama teman-teman gue mandi, ngopi juga di situ. Pas pulangnya nih kejadiannya, pas pulang temen gue itu di motor kita lagi turun, ada yang lewat. Ya dia bilang gue nggak tahu. Ya gue juga udah nyampe. Belum, ini gue balik dari Cipanas mau ke pesantren lagi. Oh itu jadi pas berangkat sampai sono nggak ada apa-apa? Iya nggak ada apa-apa. Cuman pas baliknya. Nah di situ gue balik tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi, suasananya masih sunyi, nggak ada orang. Ya kanan kiri pohon ya, cuma penglihatan sebatas dari lampu motor. Di situ temen gue berhenti mendadak, tiba-tiba dia bilang ada yang lewat. Gue di situ juga berhenti sama temen gue. Apaan? Gue nggak tahu. Dia bilang juga
ada yang lewat tapi gue nggak tahu sosoknya kayak gimana, pokoknya cepet banget. Nah di situ gue putusin ya udah, baca aja lah pokoknya, yang penting selamat aja, yang penting selamat. Nah kejadiannya itu pas teman gue posisinya di depan, yang lihat tadi di depan, posisi motor gue di belakang. Nah setelah teman gue, kejadiannya di motor gue di belakang. Iya, posisi gue di belakang, tiba-tiba motor mati. Motor lu? Nah, padahal bensin ada, mesin nggak bermasalah selama perjalanan. Pas waktu berangkat muncak juga nggak ada masalah. Pas turun, setelah kejadian temen gue ngeliat ada yang lewat, kita lanjut jalan. Baru jalan bentar. Iya, baru jalan bentar, mati motor gue. Terus? Dia di situ, gue diem sama teman-teman gue sih yang ngerti motor ya benerin gitu, maksudnya benerin apa yang salah, apa yang rusak. Gue diem aja, karena gue nggak ngerti motor. Dia di situ nggak lama motor tuh bisa jalan lagi. Nah pas gue ada di jalan balik lagi nih, udah di jalan, motor udah nyala. Gue ngeliat di kiri gue nih, di pohon-pohon itu putihnya nongol bener-bener. Tapi gue nggak bisa gitu nyebutin ini makhluknya kuntil kah atau apalah, gue nggak bisa nyebutin. Tapi jelas banget mukanya sih, gue ngeliat cuma hitam doang, rambut ya karena ketutupan rambut. Cuma yang gue lihat itu, kalau misalnya kita ngeliat orang yang mukanya hancur tapi dari jauh, jadi nggak jelas banget mukanya, tapi hancur gue ngeliat mukanya hancur. Iya, pas di situ ya gue udah. Tapi tingginya nggak kayak tadi, normal. Ya tingginya normal, karena dia juga di balik pohon, jadi gue nggak tahu sih, nggak bisa ngukur detail banget tingginya berapa. Tapi dari situ gue ngeliat sosoknya seperti ini. Ya dalam hati gue sih kaget aja kan, karena gue kaget. Udah gue diem aja di motor. Kalau nggak cerita sama teman-teman lo? Nggak bilang. Tapi pas udah nyampe di pesantren, gue cerita ke teman-teman gue. Terus motor lo kok bisa nyala? Motor gue nyala, gue nggak tahu tuh, karena temen gue kan yang benerin. Rusak apanya gue nggak tahu. Tapi akhirnya gue nyala, lanjut jalan. Nah udah pas nggak lama gue baru tuh ngeliat. Oh tapi motor lo bisa nyala kan? Iya bisa. Bentar nyala doang berarti? Iya. Udah pas udah nyampe pesantren, gue baru cerita ke temen gue. Ya gini. Itu berarti lu doang yang lihat apa? Temen lo ada yang lihat? Yang temen gue yang lihat, yang cuma lewat doang. Oh, yang sosok itu? Iya, kalau yang sosok itu baru gue yang lihat sendiri. Tapi gue baru ceritanya pas udah nyampe pesantren. Gitu ceritanya. Iya. Itu sih yang pernah gue alamin ya, kalau misalnya dari makhluk. Experience lu kan? Iya, experience. Pengalaman. Terus tapi berarti kalau di pesantren lu nggak pernah ngelihat sosoknya? Kalau di pesantren belum pernah sih gue. Cuma kalau dari kakak kelas, dari teman-teman semuanya bilang, kalau di kamar mandi pesantren gue itu ada penunggunya anak kecil. Anak kecil? Iya. Dia ngapain tuh, suka usil? Iya, kadang muncul, kadang suara doang. Suaranya gimana? Ya suaranya nangis, kayak nangis anak kecil. Kadang kalau muncul ya, gue nggak tahu sosoknya gimana. Pokoknya ada yang itu dari alumni gue juga pernah ada yang kesurupan di situ juga. Di kamar mandinya? Iya, di kamar mandinya. Ini sih itu aja kalau di pesantren. Oke. Udah berapa menit kita ngobrol ya? 12 menit ada kali ya? Ada kayaknya. Anak kecil tadi, terakhir anak kecil, jadi yang di rumah lagi gitu katanya baru-baru ini ada suara anak kecil juga. Iya. Ini pokoknya kita harus ngundang dia nih buat ngobrol di sini nih. Ngobrol di studio gue ya kan. Asik. Dia kudu cerita nih pengalaman. Sekalian aja sama tetangganya. Oh iya, yang ngelihat kuntinya ya. Ntar kita undang juga dia. Siap. Oke. Nih siapa aja nih yang udah nonton dari awal sampai akhir? Kalian keren nih, yang udah nonton dari awal dengerin sampai akhir. Ya tulis juga pengalaman lu selama. Kalau lu punya pengalaman boleh nanti kita ceritain lagi. Tuh kopi tuh udah dingin kayaknya. Kopi aja dulu. Dibuatnya sejam yang lalu. Oh iya. Sebelum syuting. Sekarang jam berapa sih? Lu pakai jam enggak? Pakai jam tapi mati. Ya Allah, anak Jakarta gitu pakai jam mati. Jam gua ketinggalan lagi kamar mandi. Gua gantung. Jadi kita belum tidur ya kan. Sekarang kayaknya udah jam 7 pagi. Jam dinding gua juga mati. Dari malam belum tidur dan
kita jadi dia udah rencana Ya, pas bikin konten podcast di YouTube gua karena dia punya cerita, gara-gara cerita tadi dia ketemu makhluk tinggi di rumahnya Regi. Terus ternyata dia juga punya cerita di pesantrennya dia sama di rumahnya. Udah gitu di rumahnya yang nyerupain gua lagi. Setannya nyerupain gua, ya kan, gak asik banget. Oke, makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like jika kalian suka. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Bantu gue 1000 subscriber di tahun ini biar gue makin semangat upload videonya. Oke, dadah semuanya.